Aku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Om, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah secara online, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih anugerahnya selalu ada atas setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan dan mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Allah yang perkasa. Engkau layak disembah, layak ditinggikan dan layak diagungkan di atas segalanya Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu yang kami sembah dan kami tinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih anugerahnya, kebaikannya melimpah di dalam hidup setiap kita. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami mulai meragukan Engkau. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gentar, bahkan ada rasa putus asa Tuhan. Untuk kami harus menghadapi semuanya ini. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, dan kami punya Allah yang perkasa. Engkau ada di atas segalanya Tuhan. Kebesaran-Mu tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Kedahsyatan-Mu tidak dapat disejajarkan oleh apapun. Sebab Engkau-lah yang punya kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dan Engkau-lah Tuhan yang punya kerajaan, dan Engkau yang tertinggi di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu. Bersyukur untuk segala sesuatunya yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sebentar kaki Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulutnya adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat ECC yang dikasihi Tuhan dan juga semua orang yang melihat bergabung bersama kami dalam ibadah online ini. Salam sejahtera, dan saya percaya hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita masih ada hingga hari ini. Tuhan memberikan kita hidup, memberikan kita nafas sampai hari ini. Itu artinya kita bekerja untuk memberi buah. Judul khotbah saya hari ini adalah God's Economy atau ekonominya Tuhan. Kenapa kok membahas tentang ekonomi? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Tuhan menciptakan Adam bukan hanya sekedar disuruh berdoa, tapi Adam diciptakan Tuhan. Tuhan menyuruh Adam untuk mengelola bumi, menaklukkan bumi dengan segala isinya. Saya percaya kalau Tuhan menempatkan manusia di bumi hingga saat ini, Tuhan mau agar kita bisa mengelola semua yang ada di bumi ini yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dan hari-hari ini seperti saudara ketahui, kita sedang berada pada suatu masa yang sangat penting dan genting. Saat ini kita sedang memasuki tahap yang baru, bersiap-siap memasuki sebuah era yang disebut new normal. Dan kita harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan untuk kita bisa memasuki masa-masa ini dengan penuh kesiapan yang dari Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dan bisa menggenapi semua rencana Tuhan. Saya berdoa agar gereja Tuhan di akhir zaman sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa menggenapi semua kehendak Tuhan. Apa yang sudah diskenariokan Tuhan sejak awalnya, sejak mulanya, biarlah itu digenapi hari-hari ini. Saya akan membahas tentang ekonominya Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk menjadi orang yang beragama. Saya percaya kekristenan bukanlah hanya sebuah agama, tetapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Mungkin saudara hari-hari ini
merasa bahwa segala sesuatunya tidak menjadi semakin baik. Tapi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mendapatkan berita bahwa di masa pandemi yang sekarang ini, hanya ada 3 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi masih positif. Dan salah satu dari negara itu adalah Indonesia, negara kita yang kita cintai. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun pertumbuhan ekonomi memang mengalami penurunan, tapi masih positif, belum mencapai angka yang negatif. Dan kita akan terus berdoa agar ekonomi Indonesia terus bisa dipakai Tuhan untuk memberkati perekonomian bangsa-bangsa yang lain. Saya juga pernah mendengar bahwa Indonesia pernah menerima nubuatan di akhir zaman Indonesia akan menjadi lumbung Yusuf bagi bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa nubuatan ini akan digenapi asalkan kita sebagai gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bagaimana caranya agar Indonesia yang kita cintai benar-benar bisa menggenapi menjadi lumbung Yusuf di akhir zaman. Kita belajar dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya juga ingin menceritakan, kira-kira 3 minggu yang lalu Tuhan kembali memberikan sebuah mimpi penglihatan kepada saya. Saya melihat ada daging-daging, ya kalau Bapak Ibu Saudara tahu di pasar kalau ada orang berjualan daging, itu biasanya dagingnya digantung-gantung gitu ya. Saya melihat ada daging-daging sapi, daging-daging lembu Bapak Ibu Saudara yang digantung-gantung, warnanya merah segar gitu ya. Kalau saudara tahu daging yang masih baru itu kan segar, warnanya merah. Waktu saya lihat daging-daging itu bergantungan, saya mendengar sebuah suara. Suara itu cuma mengucapkan 1 kalimat saja. Dia mengatakan seperti ini, siapa yang mau menjadi lumbung Yusuf akan dikaruniai kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi karena saya percaya ini adalah pesan dari Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Tuhan berkata, siapa yang mau menjadi lumbung Yusuf akan dikaruniai kelimpahan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara mau dikaruniai kelimpahan? Apakah Bapak Ibu Saudara mau bangkit menjadi Yusufnya Tuhan di akhir zaman? Sehingga kita bisa membangun, mempersiapkan sebuah lumbung bagi bangsa-bangsa. Sehingga tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tujuannya bukan untuk supaya kita menjadi terkenal, tujuannya bukan supaya kita dapat keuntungan, tapi tujuannya hanya satu, agar nama Tuhan semakin dikenal. Pada saat anak-anak Tuhan bangkit, pada saat anak-anak Tuhan dinyatakan di dunia ini, maka nama Tuhan akan semakin dikenal. Orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan terpancar melalui gereja Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang bangkit dan diurapi untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Saya mempelajari pada saat lumbung Yusuf itu dibuat di kitab Kejadian, sebenarnya yang memegang peranan bukan hanya Yusuf seorang diri. Ada satu aktor lainnya, satu figur lain yang orang seringkali tidak menyadari kelewatan atau tidak mengerti tentang figur ini. Tapi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, sebenarnya ada 2 aktor yang penting, yang memainkan peranan penting pada waktu Tuhan menyediakan makanan bagi bangsa-bangsa di tengah-tengah masa kelaparan. Saya tidak tahu apakah kita sekarang ini seluruh dunia benar-benar akan memasuki masa-masa resesi global ya, kelaparan seperti yang pernah terjadi di zaman tersebut, di zaman Yusuf. Tapi ada baiknya kita bersiap-siap Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri agar pada waktu itu Tuhan izinkan terjadi, kita sudah siap. Siapakah 2 aktor yang memegang peranan penting dalam situasi saat itu? Mereka adalah yang pertama 1 Yusuf, dan yang kedua adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun adalah raja Mesir. Fir'aun ini jarang dibahas, jarang dipelajari oleh anak-anak Tuhan karena mereka berpikir Fir'aun adalah sosok orang yang tidak mengenal Tuhan. Fir'aun adalah bahkan image-nya adalah identik dengan kekejaman, identik dengan
ya seorang raja yang sangat duniawi. Tapi dalam kisah Yusuf, Fir'aun yang hidup di zaman Yusuf, saya temukan memiliki begitu banyak nilai-nilai mutiara yang bisa kita pelajari. Kita akan belajar satu demi satu apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf dan apa yang bisa kita pelajari dari Fir'aun. Sebenarnya kalau saya lihat Yusuf dan Fir'aun ini melambangkan dua peran, ya, yang kalau di zaman modern ini adalah peran sebagai seorang pengelola. Yusuf melambangkan seorang pengelola, seorang pengurus. Sedangkan Fir'aun itu melambangkan raja dan juga melambangkan seorang investor. Ya, dalam perekonomian selalu ada yang menjadi investor dan selalu ada orang yang menjadi manajer, pengelola. Kedua-duanya dibutuhkan. Dan Yusuf, kolaborasi antara Yusuf dan Fir'aun ini menghasilkan suatu keberhasilan yang luar biasa sehingga mereka bisa memelihara bangsa-bangsa pada waktu itu. Mari kita buka Kejadian pasal 37. Kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Yusuf, ya. Yusuf dikatakan adalah anak dari Yakub. Kejadian pasal 37 ayat yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, inilah background Yusuf, latar belakang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Yakub adalah Israel, ya, nenek moyang dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan seperti saudara ketahui, Yusuf ini anak kesayangan dari ayahnya, tapi saudara yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudaranya begitu iri dengan dia karena perlakuan istimewa yang diberikan ayah Yusuf kepada Yusuf. Jika saudara ingin menjadi Yusuf, karena saudara sudah tahu ya cerita akhirnya apa yang dilakukan oleh Yusuf. Jika saudara ingin menjadi Yusuf, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini? Bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang Yusuf? Saya akan bahas dengan singkat karena poin saya nanti bukan di situ ya. Kita akan belajar, saya juga ingat Pak Puji sering sekali membahas tentang Yusuf ini ya, saya masih ingat dan saya percaya saudara juga ada ingat beberapa hal tentang ini. Bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang Yusuf? Bagaimana jika kita ingin menjadi Yusuf, menjadi seseorang yang akan dipercaya Tuhan untuk mengelola? Yang pertama, kualitas Yusuf adalah dia seorang yang rela. Ya, di khotbah saya yang terakhir saya juga sempat menyinggung soal Ruth yang rela mengikuti Naomi, Yesaya yang rela mengajukan diri untuk menjawab kebutuhan Tuhan. Ternyata Yusuf juga punya hati yang rela. Ya, Yusuf ini rela diapa-apain. Dia rela diperlakukan seperti apapun. Ya, ada sebuah lagu ya yang mungkin saudara tahu ya, ada lagu yang judul apa, kata-katanya itu suka-sukamu Tuhan. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang merencanakan the best bagi kita, kita akan berkata suka-sukamu Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, itu pasti baik. Yusuf adalah seorang yang rela. Dia rela disisihkan, rela ditolak, dibuang. Ya, dia mengalami karena saudaranya iri, benci, dia disisihkan. Ya, nggak dianggap. Ya, yang lain pergi kemana menggembalakan domba, Yusuf tidak pernah diajak. Dia tidak pernah diikut sertakan. Ya, bahkan dia ditolak, dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Yusuf mengalami semuanya itu. Dan saya lihat Yusuf
rela menerima perlakuan seperti itu. Kenapa saya bilang dia rela? Karena dia move on. Orang yang tidak rela, dia tidak akan bisa move on. Pada waktu dia mendapatkan perlakuan tertentu dan dia merasa tidak terima, tersinggung, dia tidak akan mau move on. Tapi jika saudara menerima perlakuan dan tertentu dan saudara tahu ada Tuhan di balik itu yang sedang merajut kehidupan saudara, saudara akan tetap move on seperti Yusuf. Yang kedua, Yusuf itu rela dituduh dan disalahpahami. Ya, waktu dia di rumah Potifar, dia sudah menjadi budak karena dijual saudara-saudaranya. Dia di rumah Potifar pun dia dituduh, difitnah oleh istri Potifar. Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat, tapi oleh istri Potifar dia diadukan kepada Potifar sebagai orang yang melakukan kejahatan, ingin memperkosa. Akibatnya Yusuf harus dipenjara. Tapi Yusuf tetap menjalani semua itu dengan hati yang rela. Dia rela dituduh, dia rela disalahpahami. Kemudian yang ketiga, Yusuf rela dipenjarakan. Ya, ujung dari tuduhan istri Potifar ini, Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada waktu-waktu dalam hidupmu Tuhan mengizinkan engkau ada di dalam penjara. Mungkin engkau seperti orang yang terpenjara, walaupun fisikmu tidak terpenjara, tetapi engkau, emosimu, pikiranmu, semuanya terasa seperti di dalam penjara. Tapi saya percaya jika saudara mau menjalani proses-proses seperti ini, saudara rela untuk dipenjarakan sekalipun, saudara tetap move on, saudara tetap berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, memandang kepada kekekalan, ya, tidak menghiraukan apa yang terjadi di masa dunia yang sementara ini. Saudara lebih memperhatikan yang kekal, maka saudara akan mengalami seperti Yusuf. Yang keempat, Yusuf rela dilupakan. Pada waktu Yusuf sudah mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman yang dihukum oleh raja, Yusuf sudah berpesan sama mereka, ingat aku loh ya, kalau kamu sudah enak, sudah dibebaskan, sudah menikmati kehidupan yang enak, jangan lupakan aku. Ingatlah aku, katakan tentang aku kepada Fir'aun. Dia sudah pesan seperti itu. Tapi ternyata juru minuman itu lupa. Dia sama sekali tidak mengingat Yusuf. Ya, mungkin Yusuf dalam penjara menanti-nanti. Moga-moga juru minuman itu bilang sama raja tentang aku supaya aku segera dibebaskan. Tapi hari itu seakan-akan tidak kunjung tiba. Pembelaan itu seakan-akan tidak kunjung tiba. Tapi saya lihat Yusuf rela. Dia rela dilupakan. Ya, saya bersyukur saya punya seorang Bapak Gembala, seorang Bapak rohani yang luar biasa, ya, Bapak Gembala kita semua, Bapak Stefanus. Dalam perjalanan saya mengiring Tuhan, perjalanan saya melayani Tuhan, mengikut Tuhan, saya selalu didampingi, dikuatkan oleh Bapak rohani saya ini yang selalu mengingatkan saya tentang nilai-nilai yang seperti ini, menjadi orang yang siap untuk dilupakan, siap disalah mengerti, siap direndahkan, siap untuk mengalami perlakuan seperti apapun. Karena pada waktu kita rela, siap dan rela menjalani semua itu, maka kita akan keluar seperti emas yang murni. Amin. Aspek kedua dari value seorang Yusuf, yang pertama tadi dia adalah seorang yang rela, yang kedua dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi seorang pengurus, ya, pengelola yang Tuhan percayakan, kita harus memiliki sikap hati yang bertanggung jawab. Dan Yusuf adalah seorang yang sangat bertanggung jawab. Pada waktu dia di rumah Potifar, dia urus semua hal yang ada di rumah Potifar, ya, kecuali istrinya. Dia katakan, semua di rumah tuanku ini aku yang berkuasa, aku yang urus, kecuali engkau. Dia bilang gitu. Ya, jadi dia seorang yang bertanggung jawab, semua diurus sama dia. Dia memastikan semuanya baik. Ya, semuanya beres sehingga tuannya itu tidak perlu bersusah-susah lagi. Itu adalah seorang Yusuf. Kemudian di dalam penjara sekalipun, pada waktu Yusuf sudah dijebloskan ke dalam penjara, dia tetap
tampil sebagai orang yang bertanggung jawab. Dia tidak duduk merenungi nasibnya di dalam penjara, kapan saya dibebaskan. Tapi dia bangkit, dia menunjukkan tanggung jawabnya sehingga kepala penjara bisa melihat kualitasnya dan kepala penjara menunjuk dia untuk mengurus ya tahanan-tahanan yang lain. Sehingga kepala penjara itu sangat terbantu oleh keberadaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, inilah sikap hati yang dimiliki oleh Yusuf yang membuat dia bisa menjadi seorang pengurus dan pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Kemudian poin ketiga, sekaligus poin terakhir yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi kunci yang apa yang harus kita pelajari hari-hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara sudah melewati masa-masa persiapan, diproses oleh Tuhan, dilebur dalam dapur perapian dan apapun istilahnya itu. Saudara, pada waktunya kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, kita perlu meminta dari Tuhan kualitas ketiga dari Yusuf ini. Apa itu? Yaitu hikmat. Hikmat pengelola, ya, hikmat untuk mengelola, hikmat seorang pengelola. Kalau saudara mendengar kata lumbung Yusuf, apa yang ada di benak saudara? Dulu saya berpikir, kalau saya mendengar kata lumbung Yusuf, saya berpikir berarti itu jadi donatur. Kita sumbang ke sana, sumbang ke sini, ya. Di mana ada bencana alam, kita kirim bantuan ke sana. Di mana ada kelaparan, kita kirim sembako ke sana. Dulu saya berpikir hanya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pelajari sungguh-sungguh kisah Yusuf ini, sebenarnya yang dilakukan Yusuf bukan seperti itu. Yang dilakukan Yusuf bukan menjadi donatur, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Yusuf? Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan sungguh-sungguh apa yang akan saya jelaskan setelah ini. Mari kita buka Kejadian 41 ayat 48 sampai 49. Ini adalah kejadian setelah Fir'aun sudah bermimpi dan Yusuf sudah menjelaskan mimpinya kepada Fir'aun, ya, sehingga dia mulai dipercaya oleh Fir'aun dan mulai mengelola tanah Mesir. Apa yang dilakukan Yusuf pertama kali? Yang pertama, Kejadian 41 ayat 48 sampai 49. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, sampai di situ dulu. Di sini kita melihat hal pertama yang dilakukan Yusuf bukan menjadi donatur, Bapak Ibu Saudara. Hal pertama yang dilakukan Yusuf untuk mengelola sehingga negeri itu tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami kebangkrutan dan bangsa-bangsa terpelihara. Yang pertama dilakukan adalah menabung. Ya, Yusuf melakukan tindakan menabung. Dan ini adalah poin yang sangat penting yang perlu dipelajari dan diterapkan oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara, saya ingat Bapak Puji pernah membagikan tentang hal ini. Harus mengelola keuangan dengan baik, harus punya tabungan. Yusuf menabung hasil kelimpahan, hasil panen dalam 7 tahun kelimpahan. Waktu itu benar-benar kelimpahan sehingga hasilnya bertumpuk-tumpuk, tidak bisa dihitung. Yang ditabung oleh Yusuf itu bukan semuanya, hanya sebagian. Setelah semua rakyat mendapatkan makanan, yang sisanya itu yang ditabung sama Yusuf, disimpan. Dibuat lumbung-lumbung penyimpanan, storehouse. Saya berdoa agar gereja Tuhan di akhir zaman bisa menjadi storehouse bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar bisa menjadi pengelola seperti Yusuf ini. Jika Bapak Ibu Saudara masih ada dalam grace period, ya mungkin seperti saya katakan di awal tadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Hanya 3 negara yang positif, China, Indonesia, dan India.
Dan jika Indonesia masih pertumbuhan ekonomi positif, itu artinya kita ada dalam grace period, kita ada dalam suatu masa di mana kita masih bisa menabung, kita masih bisa mengumpulkan kelimpahan itu, bersiap-siap agar kita bisa mendirikan, membangun lumbung Yusuf tersebut. Saudara punya penghasilan, saudara harus sisihkan, saudara harus tabung. Itu prinsip yang paling sederhana. Entah engkau pengusaha, entah engkau karyawan, atau apapun, belajarlah untuk menabung. Belajarlah untuk menyimpan jika engkau memiliki kelebihan. Bahkan sekalipun mungkin kelihatannya tidak lebih, tapi engkau belajar untuk menabung. Walau sekecil apapun, engkau belajar punya simpanan, punya tabungan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kejadian 41 ayat 56 sampai 57. Kita lompat ke ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ternyata resesi ekonomi global bukan hanya di zaman kita sekarang, sudah ada di zamannya Yusuf. Di kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab, sudah pernah terjadi. Seluruh bumi menderita kelaparan. Dan waktu itu terjadi, apa yang dilakukan Yusuf? Bagi-bagi sembako, menjadi donatur, menyumbang ke sana kemari. Ternyata bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata bukan itu yang dilakukan Yusuf. Yang dilakukan Yusuf adalah menjual. Saudara garis bawahi. Ayat 56, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah poin yang membuat mata saya juga terbelalak. Ya, waktu saya mempelajari hal ini lagi, Roh Kudus terangi, saya terbelalak. Ternyata Yusuf tidak terburu-buru memberikan sumbangan. Bapak Ibu Saudara, pemerintah kita pada waktu kita mengalami PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, mau tidak mau sektor perekonomian usaha itu banyak yang berhenti. Sehingga banyak orang yang terdampak akibat krisis corona ini, dan pemerintah harus mengeluarkan anggaran bertriliun jumlahnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tapi apa yang terjadi? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, pemerintah bisa terus-menerus mengucurkan uang untuk rakyat. Karena lama-kelamaan pasti keuangan negara juga akan ambruk, pasti akan defisit. Nanti akan terjadi dampak yang lebih berkepanjangan lagi. Saya percaya Bapak Jokowi Presiden sudah mengetahui hal ini. Karena itu yang namanya PSBB dan bantuan tunai langsung, bantuan sembako, itu juga tidak bisa dilakukan terus-menerus. Karena itu bukan strategi yang baik. Dan saya pelajari dari kitab ini pun, Tuhan pun memberikan Yusuf strategi bukan membagi sembako kepada rakyat Mesir. Tuhan tidak menyuruh Yusuf membagikan langsung gandum yang dia simpan kepada rakyat Mesir. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia menjual gandum itu. Jadi rakyat Mesir harus datang kepada dia supaya mereka dapat makanan, dapat gandum. Dan apa yang diberikan, uangnya diberikan kepada Yusuf. Dan oleh Yusuf, karena Yusuf ini seorang pengelola, uang itu diberikan kepada Fir'aun, dikumpulkan, diberikan kepada Fir'aun. Sehingga yang disebut Fir'aun, pemerintah pada zaman itu, punya uang banyak, tidak mengalami defisit. Pemerintah punya uang yang banyak karena Yusuf menjual gandum. Dan waktu itu memang rakyat Mesir, walaupun sudah masuk masa kelaparan, masa kekeringan, tapi mereka masih punya simpanan uang. Mereka bisa membeli gandum itu. Dan ini saya percaya sebuah strategi yang daripada Tuhan. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang? PSBB dihentikan. Itu saya juga setuju. Karena dengan terus-menerus PSBB, maka perekonomian akan terhenti dan dampaknya semakin buruk. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan berhentinya PSBB bukan berarti Bapak Ibu Saudara bebas, ya.
melakukan segala aktivitas tanpa menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara tetap harus melakukan protokol kesehatan untuk menjaga diri Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi PSBB memang harus dihentikan. Ini merupakan kebijakan yang tepat menurut saya. Yang dilakukan oleh Yusuf ini luar biasa. Dia menjual sehingga negara tidak bangkrut. Rakyatnya pun waktu itu tidak bangkrut karena mereka memang masih punya uang, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yang dilakukan Yusuf, kita buka di Kejadian pasal 47 ayat 18. Ini lompatnya agak jauh karena peristiwanya memang sudah jauh ya, agak jauh setelahnya. Kejadian pasal 47 ayat 18 sampai 23. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya. Mereka itu rakyat Mesir, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, ini poin penting Bapak Ibu Saudara, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun, inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Sampai sana. Hal ketiga yang dilakukan Yusuf, pertama dia menabung, menyimpan, kedua dia menjual. Yang ketiga dia menabur. Menabur itu bukan menyumbang Bapak Ibu Saudara, tapi dia menyuruh seluruh rakyat Mesir untuk menabur. Dia memberikan benih kepada rakyat Mesir supaya mereka menabur. Apa itu menabur Bapak Ibu Saudara? Menabur itu saudara berinvestasi. Menabur itu saudara bekerja supaya menghasilkan, mendapatkan hasil. Itu yang disebut dengan menabur Bapak Ibu Saudara. Yusuf menyuruh mereka menabur. Ya, kalau saudara menjadi posisi, saudara ada di posisi seperti rakyat Mesir, jangan mau saudara seperti rakyat Mesir, sudah habis semuanya baru mereka mengerti menabur. Uang sudah habis, ternaknya sudah diberikan kepada Fir'aun semua supaya dapat gandum. Bahkan tanahnya juga dijual kepada Fir'aun sehingga mereka tidak punya tanah lagi, semua jadi milik Fir'aun waktu itu. Sudah tidak punya apa-apa lagi, baru mereka berpikir untuk menabur. Itu pun karena disuruh oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita saat ini ada di posisi seperti itu, alangkah baiknya kita mulai berpikir untuk menabur. Jangan nunggu kapan Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini mulailah berpikir untuk menabur. Mulailah berpikir untuk investasi. Menabur ini saudara memang bisa saudara terapkan berbagai hal. Saudara menabur kebaikan pun itu juga saudara akan menuai hasil. Saudara menabur menolong seseorang, memberi ataupun menolong seseorang, itu saudara menabur dan saudara akan menuai hasilnya. Saudara seorang pengusaha, saudara menabur investasi dengan baik, saudara juga akan menuai hasilnya. Ini prinsip yang berlaku sama. Dan ini yang membuat negara Mesir waktu itu dan juga seluruh bumi yang waktu itu harus bergantung kepada Mesir juga bisa dipelihara di masa-masa kelaparan. Karena pada akhirnya mereka menabur. Jika kita memiliki atau menerima uang ataupun apapun yang Tuhan percayakan, saudara harus tahu mana yang menjadi roti untuk dimakan,
saudara harus tahu, harus menyisihkan untuk ditabur. Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Dan saudara harus menabur seperti Yusuf. Seperti yang diajarkan oleh Yusuf. Saya percaya dengan 3 hal yang dilakukan Yusuf ini, dia berhasil membangun sebuah lumbung dan bangsa-bangsa terpelihara. Oleh karena hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf, saudara bisa mencontoh ini dan saudara bisa menerapkan dalam kehidupan saudara dengan disesuaikan sesuai kondisi yang saudara hadapi saat ini dalam kehidupan saudara masing-masing. Yang kedua, ada aktor kedua yang saya sebut tadi, yaitu Fir'aun, Raja Mesir. Ternyata Fir'aun ini memegang peranan penting, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan mengapa Tuhan memilih Mesir untuk menjadi lumbung Yusuf pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara jangan salah sangka, lumbung Yusuf tidak didirikan di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel itu tanah Kanaan. Tetapi lumbung Yusuf tidak didirikan di tanah Kanaan. Lumbung Yusuf didirikan di Mesir. Kenapa Tuhan memilih Mesir? Saya percaya bangsa Mesir ini mempunyai suatu tempat posisi yang istimewa di hati Tuhan. Bahkan sampai hari ini. Sudah banyak hamba Tuhan mendapatkan banyak pesan nubuatan bagi Mesir. Bahkan di Alkitab pun Yesaya pasal 19 itu ada nubuatan untuk bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Saya lihat bagaimana Tuhan sudah merancangkan skenario itu. Pada waktu Yusuf menerima mimpi, ya dia bermimpi ada 11 bintang, ya bulan, matahari sujud menyembah bintang yang satu, yaitu dirinya, itu yang dia maksudkan. Bukankah waktu itu Tuhan sudah menyusun skenario bahwa Yusuf akan pergi ke Mesir, mendahului saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Kenapa Mesir ini dipilih oleh Tuhan? Di sini kita melihat bagaimana Fir'aun ini memiliki sebuah kualitas sehingga membuat dia dipilih Tuhan, negaranya dipilih Tuhan untuk menjadi tempat lumbung Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 44. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dengan bantuan Roh Kudus, ya, ayat-ayat yang kita baca barusan, Fir'aun memiliki beberapa kualitas yang akan saya singkatkan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Fir'aun itu orangnya ternyata sangat terbuka, Bapak Ibu Saudara. Fir'aun itu seorang yang open minded, ya, saya maksudkan Fir'aun yang zaman ini, ya, bukan Fir'aun yang lain, karena Fir'aun itu banyak, ya, turun-temurun namanya juga Fir'aun. Tapi Fir'aun yang hidup di zaman Yusuf itu adalah seorang yang sangat open minded. Kenapa saya katakan seperti itu?
Dia tidak berprasangka terhadap orang dari kebangsaan lain. Yusuf adalah orang Ibrani, bukan orang Mesir. Ya, orang Mesir kadang punya kesombongan tertentu, keangkuhan tertentu yang merasa bahwa bangsanya waktu itu, peradabannya waktu itu, saudara, Mesir itu peradabannya paling tinggi di dunia pada waktu itu. Tapi Fir'aun, saya lihat sangat open-minded. Dia melihat dan terbuka terhadap orang dari kebangsaan lain dan mau mendengarkan nasihat dari seorang Yusuf, seorang yang dari kebangsaan lain, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau dipakai Tuhan untuk mendirikan lumbung Yusuf itu, engkau menggenapi, masuk dalam ekonominya Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan, dikaruniai kelimpahan, engkau harus open-minded. Engkau harus punya pikiran yang terbuka, bisa menerima orang dari semua suku, kalangan, pendidikan, rupa, apapun Bapak Ibu Saudara. Engkau harus open-minded. Yang kedua, saya lihat Fir'aun ini seorang yang rendah hati. Dia mau, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia mau mendengarkan nasihat dari seorang narapidana. Bukankah Yusuf waktu itu seorang narapidana? Karena dia belum menerima pembelaan sama sekali. Tidak ada bukti yang bisa membuat dia dikategorikan sebagai orang yang tidak bersalah. Tidak ada bukti yang menguatkan dia. Yusuf tetap dianggap sebagai seorang yang bersalah, seorang penjahat, seorang narapidana. Tapi Fir'aun ini saya lihat sangat rendah hati. Dia mau mendengarkan nasihat seorang narapidana. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau mendapatkan peluang-peluang terbuka di hadapanmu dari Tuhan, jadilah rendah hati. Dengarkan nasihat dari siapapun yang Tuhan sodorkan kepadamu. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekelilingmu, mungkin orang yang kau tidak duga. Mungkin itu istrimu yang kau anggap mungkin tidak ngerti apa-apa. Mungkin itu anakmu tiba-tiba berbicara dan mulutnya dipakai Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk mulut keledai Bileam pun bisa dipakai Tuhan. Ya, siapa tahu Tuhan hendak memberi engkau nasihat lewat anakmu. Mungkin engkau bisa tiba-tiba mendapatkan nasihat dari pembantumu, dari pegawaimu yang tidak engkau perhitungkan sama sekali, dari hamba Tuhan mungkin, orang yang tidak kau sangka-sangka, kau kira dia tidak punya pengetahuan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan nasihat. Teladani sikap Fir'aun. Dia mau mendengarkan nasihat dari seorang narapidana ini. Yang ketiga, Fir'aun ini saya lihat dia percaya. Dia memiliki suatu kualitas yang bagus, yaitu dia punya percaya terhadap Yusuf. Dia tidak takut disaingi Yusuf. Pada waktu dia memutuskan bahwa Yusuf ini seseorang yang akan bisa mengelola Mesir, maka dia mengangkat Yusuf sebagai kepala, sebagai kuasa atas tanah Mesir. Ditaruh di keretanya yang kedua, diberi baju, kalung emas dan sebagainya. Dia tidak takut disaingi oleh Yusuf. Dia tidak takut bagaimana nanti kalau rakyatnya lebih mendengarkan Yusuf daripada dia. Dia tidak takut. Dia merasa aman. Dia membiarkan Yusuf mengambil posisi dan perannya sesuai potensinya. Dan saya lihat Yusuf pun tetap memberikan hormat, respek kepada Fir'aun. Semua uang, semua hasil dari tanah Mesir dikasihkan, disetorkan semua sama Yusuf, disetorkan kepada Fir'aun. Ini adalah hasil buah dari kepercayaan Fir'aun. Fir'aun memberikan kepercayaan, Yusuf memberikan hormat, rasa respek. Yang keempat, Fir'aun adalah seorang yang saya lihat memiliki kingdom minded. Dia memikirkan kerajaan, ya, karena dia seorang raja tentunya. Tapi dalam hal ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau bukan seorang raja, engkau bukan presiden, engkau bukan seorang yang ditunjuk Tuhan menjadi pemerintah, tapi milikilah kingdom minded. Milikilah suatu pemikiran yang memikirkan banyak orang, bukan memikirkan dirimu sendiri, bukan memikirkan urusan perutmu sendiri, bukan memikirkan kepentinganmu sendiri. Jadilah orang yang memiliki pola pikir kerajaan, yang memikirkan luas, memikirkan orang banyak. Apa yang kau pikirkan, itu yang Tuhan percayakan kepadamu. Jika engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, Tuhan tidak akan mempercayakan apapun. Tuhan hanya akan mempercayakan dirimu sendiri.
Kalau engkau memikirkan keluargamu, maka Tuhan akan mempercayakan keluargamu kepadamu karena engkau memikirkan kepentingan keluargamu. Kalau engkau memikirkan kepentingan gereja, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan itu gereja kepada saudara. Kalau engkau memikirkan bangsa dan negara, kepentingan bangsa dan negara, maka Tuhan juga akan mempercayakan bangsa dan negara itu kepadamu. Mari kita memiliki pikiran seperti Fir'aun ini, Bapak Ibu Saudara. Kingdom minded, dia memikirkan kesejahteraan seluruhnya. Bahkan dia tidak keberatan waktu bangsa-bangsa itu datang memerlukan gandum. Dia terbuka, dia tidak memikirkan keselamatan Mesir saja, tapi dia memikirkan keselamatan semua bangsa-bangsa. Yang kelima, yang terakhir, Fir'aun ini adalah seorang yang tahu memberi yang terbaik. Kita baca Kejadian 47 ayat 6 dan 11. Waktu itu Yusuf sudah melakukan tugasnya, sudah bertemu dengan saudaranya, pemulihan terjadi, Yakub dijemput supaya Yakub juga ikut tinggal di Mesir. Dan luar biasa, Fir'aun juga sangat terbuka menyambut Yakub dan keluarga Yusuf yang lain. Dan apa yang terjadi di ayat 6, Kejadian 47 ayat 6, Fir'aun berkata seperti ini. Mulai ayat 5 juga bisa. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Lalu di ayat 11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Suatu ending yang sangat baik, ya. Karena saya percaya Yusuf dipakai Tuhan untuk mengelola, untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa itu dan bangsa-bangsa yang lain. Maka Tuhan pun tidak melupakan keluarga Yusuf. Tuhan memberikan kesejahteraan, berkat bagi keluarga Yusuf. Dan salah satunya juga melalui Fir'aun ini, Bapak Ibu Saudara. Fir'aun saya lihat memiliki kualitas yang sangat baik. Dia memberikan yang terbaik. Sekalipun ini bukan warga negaranya sendiri, bahkan orang asing. Tapi dia tahu bahwa keberadaan Yusuf itu telah menjadi berkat. Maka dia ingin memberikan yang terbaik bagi Yusuf. Dia tidak memberikan yang second best. Dia tidak memberikan asal-asalan. Tapi dia memberikan yang terbaik bagi seorang Yusuf. Dan juga keluarga Yusuf, Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Semua diberikan tempat yang terbaik oleh Fir'aun. Inilah Bapak Ibu Saudara yang saya lihat bagaimana Fir'aun dan Yusuf sama-sama memiliki kualitas yang luar biasa yang bisa kita pelajari, sehingga dengan kolaborasi mereka, dua orang ini, dua figur ini, maka bangsa Mesir, bangsa Kanaan, bahkan dikatakan tadi seluruh bumi, ya, seluruh bumi terpelihara dari masa-masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau dipakai Tuhan di akhir zaman, masuk dalam ekonominya Tuhan, maka engkau harus bisa berkolaborasi. Jika engkau menempati peran seorang Yusuf, engkau harus bisa berkolaborasi dengan Fir'aun. Jika engkau menempati posisi sebagai Fir'aun, engkau harus bisa berkolaborasi dengan seorang Yusuf. Mari kita terima hikmat yang luar biasa ini dari Tuhan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Pakai aku Tuhan, untuk aku bisa menjadi alat di tangan-Mu untuk memberi makan bangsa-bangsa. Pada waktu nubuatan tentang lumbung Yusuf itu diberikan, itu bukan berarti hanya pribadi Yusuf yang diperlukan. Harus ada Fir'aun yang dimunculkan juga. Dan Yusuf ini berkolaborasi dengan Fir'aun untuk bisa membangun lumbung yang akan memberikan makan bagi bangsa-bangsa. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk masuk dalam masa-masa ini, masa-masa yang luar biasa,
jika engkau rindu dipakai Tuhan untuk menggenapi semua rencana Tuhan di akhir zaman, mungkin bukan dalam kapasitas seperti di cerita Yusuf ini, tapi apapun itu kapasitasmu, peran sekecil apapun, jika engkau memainkan peran itu dengan baik, maka rencana Tuhan akan terlaksana. Dan seperti pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, siapa yang mau menjadi lumbung Yusuf akan dikaruniai kelimpahan. Beberapa di antara saudara mungkin seperti Fir'aun, seperti seorang investor. Saudara minta Tuhan untuk bertemu dengan Yusuf dan berkolaborasilah dengan Yusuf itu. Jika engkau adalah Yusuf, memiliki peran, engkau merasa bahwa engkau memiliki peran seperti seorang Yusuf, berdoalah, minta kepada Tuhan engkau dipertemukan dengan Fir'aun dan berkolaborasilah dengan Fir'aun ini sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Membebaskanku.
Ku hidup karena salibmu, Oh salibmu, 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 bukti kasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku. Ku hidup karena salibmu, ku hidup karena salibmu, ku hidup karena salibmu. Kita bertemu kembali dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita sungguh-sungguh, memberikan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun berada, mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum masuk lebih lagi dalam perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu ini, hari ini, untuk kami boleh bersama-sama kembali untuk memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan setiap kami Tuhan, setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Suci kuduskan untuk kami benar-benar layak untuk dalam bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan setiap anggur, setiap roti yang akan kami makan dan kami minum. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi kita percaya bahwa pagi hari ini, ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggurnya, maka kita percaya bahwa kita menjadi satu dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita bersama-sama mengangkat roti dan kita mengucap syukur atasnya. Bapa, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat tubuh yang Kamu serahkan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini kami mau makan tubuh-Mu, kami makan roti ini sebagai lambang tubuh-Mu. Kami mengimaninya. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah roti biasa. Tapi kita percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur. Kita juga percaya bahwa anggur ini adalah anggur biasa. Tapi kita percaya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau telah berikan. Dan terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami percaya ketika kami bersatu dengan Engkau, kami percaya juga Engkau Allah Tuhan kami, menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, hari-hari ini kami percaya bahwa penyertaan-Mu nyata atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu Fir'aun memberikan tanah Gosyen kepada Yakub dan keluarganya, maka Yakub memohonkan berkat dari Tuhan untuk Fir'aun. Saya percaya saat kita melakukan bagian kita, memberikan yang terbaik, maka Tuhan pun ingin rindu untuk memberkati kita. Bila hari ini saya memohonkan berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah engkau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau menerima embun yang terbaik. Biarlah langit terbuka di atasmu, tirus hujan membasahi dan menggemburkan tanah-tanahmu, sehingga semua tanah yang engkau kerjakan itu memberikan hasilnya. Biarlah engkau diberkati karena engkau tinggal di negeri yang baik seperti Gosyen. Biarlah Gosyen itu disediakan Tuhan bagimu. Biarlah engkau menerima kelimpahan seperti yang dialami oleh Yusuf dan keluarganya. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan, yang akan membuat engkau menjadi masyhur di antara bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.